Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang air tanah. Nah, pada pembahasan air tanah ini yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian air tanah, yang kedua jenis-jenis air tanah, yang ketiga manfaat air tanah, yang keempat yaitu keberadaan air tanah, dan yang kelima yaitu dampak air tanah terhadap lingkungan. Pengertian air tanah. Secara umum, air tanah adalah air yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah, yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Air jenis ini sangat berguna untuk ketersediaan cadangan air di muka bumi, di mana air merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk di muka bumi ini. Tanpa adanya air, mustahil makhluk hidup akan tetap bertahan untuk hidup. Dan pengertian air tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah air tanah adalah semua air yang meresap dari permukaan tanah sampai ke lapisan batuan. Ada juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Air tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, ada pula pengertian air tanah menurut para ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Bower pada tahun 1978. Air tanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase, atau juga dengan pemompaan. Dapat juga disebut dengan aliran secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Yang kedua yaitu menurut Sumarto pada tahun 1989, air tanah dapat didefinisikan sebagai air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dinamakan lajur jenuh atau dapat juga disebut dengan saturated zone. Dan lajur tidak jenuh terletak di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah, yang rongga-rongganya berisi air dan udara. Selanjutnya yaitu menurut Fitter pada tahun 1994. Air tanah adalah air yang tersimpan pada lajur jenuh yang kemudian bergerak sebagai aliran melalui batuan dan lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi sampai air tersebut keluar sebagai mata air, atau biasa terkumpul masuk ke dalam kolam, danau, sungai, dan juga batas-batas lajur jenuh air bisa disebut dengan muka air tanah atau water table. Nah, selanjutnya pengertian air tanah menurut Herlambang pada tahun 2005. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Danaryanto et al. Pada tahun 2007. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air atau bisa disebut dengan artesis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis air tanah. Ada beberapa jenis air tanah yang pengklasifikasiannya berdasarkan letak dan kondisi di dalam lapisan tanah. Berikut ini ada jenis-jenis air tanah menurut Herlambang pada tahun 2005 yang dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu air tanah flitis, yang kedua air tanah artesis, yang ketiga yaitu air tanah meteorit, yang keempat yaitu air tanah baru atau juvenil, yang kelima yaitu air konat. Yang pertama yaitu jenis air tanah flitis merupakan air tanah dangkal yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air, atau sering juga kita sebut dengan impermeable layer.
Jenis air tanah yang kedua yaitu air tanah artesis, merupakan air tanah dalam yang terletak di antara lapisan akuifer dengan lapisan batuan kedap air, atau kita bisa juga menyebutnya dengan akuifer terkekang. Jenis air yang ketiga yaitu air tanah meteorit, merupakan air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan dari awan yang mengalami kondensasi bercampur dengan debu meteorit. Nah, jenis air tanah yang keempat yaitu air tanah baru atau juvenil, merupakan air tanah yang terbentuk dari dalam bumi karena intruksi magma. Air tanah juvenil ini biasanya ditemukan dalam bentuk air yang panas yang sering kita sebut dengan geyser. Jenis air tanah yang kelima yaitu air konat. Air konat merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba, sehingga air tersebut sering kita disebut dengan fossil water. Jenis-jenis air tanah menurut Sosrodarsono pada tahun 2006 yang diklasifikasikan sesuai dengan keadaan dan kondisi air tanah. Yang pertama adalah air tanah dataran aluvial, merupakan air tanah yang terbentuk karena pengaruh ketebalan, penyebaran, dan permeabilitas dari akuifer yang terbentuk dalam aluvium dan diluvium yang mengendap dalam dataran. Jenis air tanah dataran aluvial terbagi atas air susupan, air tanah di lapisan yang dalam, dan air tanah sepanjang pantai. Yang kedua, air tanah di dalam kipas detrital, merupakan air tanah yang terbentuk dari hasil endapan kipas detrital. Jenisnya terbagi atas endapan di atas kipas dan di bagian ujung bawah kipas. Endapan di atas kipas merupakan lapisan pasir dan kerikil yang tidak terpilih. Sedangkan endapan yang menuju ke arah ujung bawah kipas cenderung tersusun oleh lempung. Yang ketiga, air tanah di dalam teras diluvial, merupakan air tanah hasil pembentukan endapan di dalam teras diluvial yang agak tebal. Pembentukan air tanah ditentukan oleh keadaan bahan dasar dan daerah pengaliran dari teras. Letak air tanah ini berada pada lembah yang memiliki akuifer yang tebal dan biasanya terdapat mata air dan batuan dasar yang dangkal. Pengisian air menjadi besar jika teras diluvial terhubung dengan gunung api, dan endapannya juga terhubung dengan endapan kasar gunung api. Yang keempat, air tanah di kaki gunung api. Merupakan air tanah yang terbentuk di kaki gunung api ini memiliki topografi dan geografi yang khas. Pembentukan air tanah terjadi jika curah hujan tinggi dan terdapat banyak ruang pada celah-celah gunung api. Celah yang luas membentuk air tanah dalam jumlah yang banyak dan membentuk mata air yang deras di ujung. Air tanah dapat melewati sepanjang lembah jika dasar aliran lava banyak terdapat retakan dan ruang. Yang kelima, air tanah di zona retakan. Merupakan air tanah yang terbentuk pada lapisan-lapisan tanah tersier. Ciri lapisan yang mampu membentuk air tanah ini yaitu memiliki kepadatan yang tinggi dan porositas yang kecil antar butir tanah. Manfaat air tanah. Air tanah sebagai persediaan air bersih sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup demi keberlangsungan hidup mereka. Manusia memanfaatkan air tanah untuk keperluan rumah tangga, peternakan, pertanian, irigasi, serta industri. Dalam rumah tangga biasanya air tanah digunakan untuk keperluan seperti minum, mencuci, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Di industri memerlukan air tanah untuk bahan baku serta proses industri. Industri memerlukan persediaan air yang banyak, apalagi yang memang berhubungan langsung dengan produksi air dan turunannya. Pembangunan industri sendiri menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga air tanah semakin berkurang. Pembangunan industri juga menyebabkan persediaan air tanah lebih cepat berkurang akibat kebutuhan industri akan air dari tanah yang cukup banyak. Irigasi juga biasanya menggunakan air tanah. Irigasi yang menggunakan air ini dimanfaatkan para petani. Dengan adanya irigasi ini memudahkan petani dalam mengelola sawah yang harus selalu tergenangi air. Air dari tanah pun menjadi sumber persediaan air, terutama di daerah yang berhenti aliran sungainya akibat musim kemarau yang panjang dan terjadi kekeringan.
Water Foundation pada tahun 2017 mendeskripsikan bahwa walaupun planet bumi 70% permukaannya tertutup oleh air, namun hanya 1% dari air tersebut yang merupakan air layak yang dikonsumsi oleh manusia. Selebihnya 99% dalam bentuk air laut yang tidak layak dikonsumsi. Gambaran ini memperlihatkan betapa pentingnya peranan air tanah di dalam siklus hidrologi sebagai akuifer dan betapa strategisnya fungsi air tanah bagi kehidupan makhluk hidup sebagai penopang kehidupan. Eksistensi penyebaran air tanah di bumi tidak merata dan volumenya sangat terbatas. Menurut Siklomanov dan Sokolov pada tahun 1983 dalam buku Devi tahun 2008 berkata bahwa 1.385.984.000 km kubik air di bumi hanya 23.400.000 km kubik 1,69% yang merupakan air tanah. Dari seluruh air tawar di bumi, paling banyak adalah 99,19% air tanah yang merupakan air yang layak pakai, yang bisa digunakan untuk menopang kehidupan makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia. Dampak air tanah terhadap lingkungan. Pemanfaatan air tanah yang berlebih akan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan darat dan air. Berikut berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pemanfaatan air tanah yang berlebih. Yang pertama adalah ROB, yang disebut air pasang. Naiknya permukaan air laut di dunia dapat diindikasikan sebagai bertambahnya volume air laut akibat pencairan es di kutub. Akan tetapi, naiknya air permukaan di sekitaran kawasan pantai bisa diakibatkan oleh penurunan tanah pada satu bagian kawasan dan mengakibatkan pengaliran air ke bagian yang letaknya lebih rendah. Yang kedua adalah amblesan. Salah satu akibat dari eksploitasi air tanah secara besar-besaran adalah penurunan muka air tanah. Amblesan tanah atau yang disebut land subsidence tersebut merupakan fenomena alami karena adanya konsolidasi tanah atau penurunan permukaan tanah akibat pematangan lapisan tanah yang umurnya masih muda. Namun, amblesan bisa dipercepat oleh adanya pengambilan air bawah tanah yang berlebihan. Ini akan menyebabkan intrusi air laut, pengerukan pelabuhan dan reklamasi pantai, serta akibat pembebanan tanah oleh bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Yang ketiga, intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Intrusi ini disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, sehingga pori batuan yang semulanya diisi oleh air tawar dapat terganti oleh masuknya air laut, yang menyebabkan air tanah berubah menjadi air payau atau bahkan air asin. Yang keempat, pencemaran air tanah. Kualitas air adalah sifat kandungan makhluk hidup zat atau energi atau komponen dalam air. Misalnya pH, warna, temperatur, hantaran listrik itu mempengaruhi kualitas air. Pencemaran air tanah, berubahnya tatanan air di bawah permukaan tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan mutu air turun sampai ke tingkat tertentu, sehingga tidak lagi sesuai dengan pemanfaatannya, dan air tanah tersebut tidak dapat digunakan. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.